أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh amal ibadah yang kita laksanakan pada hari ini bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumil hisab yang akan datang. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir yang akan datang. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memuliakan kita, Allah memandang kita bukan dari harta, pangkat dan jabatan kita, tetapi Allah muliakan kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu, mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mempermudah urusannya.
Allah akan memberikan solusi bagi setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita amati dan kita saksikan di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, kondisi sekarang ini, hampir setiap hari kita mendengar, kita menyaksikan ada yang meninggal dunia. Dari setiap masjid kita mendengarkan pengumuman berita duka. Ini menunjukkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang menghampiri kita. Akan tetapi waktunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Karena pada saat ini kita sudah memasuki 3 fase dalam kehidupan ini. Fase yang pertama, kita hidup di alam ruh. Setelah kita hidup di alam ruh, maka kita hidup di alam rahim 9 bulan 10 hari. Setelah di alam rahim, maka kita hidup di alam dunia. Rasul bersabda, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yazudu dzalik, dan sangat sedikit yang melampaui usia tersebut. Rasul gambarkan kepada kita bahwa batas kehidupan kita rata-rata usia 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari situ, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan amal lebih banyak lagi. Tapi tak bisa kita pungkiri bahwa sebelum 60 tahun pun ada yang meninggal dunia. Bahkan anak yang baru lahir pun ada yang meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kematian pasti akan datang menghampiri kita. Maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya hari esok kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan hari esok kita, persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari esok nantinya. Akan tetapi hadirin, selain kematian, ternyata ada 3 yang pasti di dunia ini. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, beliau adalah seorang ulama Mesir, mujaddid kontemporer, lahir 1911 Masehi dan tutup usia di tahun 1998 Masehi. Dari hasil tausiahnya, dari hasil ceramahnya, akhirnya lahir sebuah karya monumental yang kita kenal dengan Tafsir Asy'arawi, 20 jilid. Dan beliau menyampaikan ternyata ada 3 yang pasti di dunia ini. Yang pertama, kullama zadatis sadaqatu zadar rizqu. Setiap kali bertambah sedekah, maka pasti rezeki juga akan bertambah. Hal ini menunjukkan kepada kita, semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak pula rezeki yang diturunkan Allah kepada kita. Semakin banyak pula rezeki yang akan kita raih. Dan ini ditekankan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah.
Itu hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua akan keutamaan sedekah, dan Allah sendirilah yang akan mengganti dari sedekah yang akan kita beri. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah Saba ayat 39. Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan berlipat ganda. Tidak ada orang yang miskin dikarenakan sedekah. Bahkan ketika kita meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputus seluruh amal kita, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sedekah banyak akan kita raih fadilah-fadilah yang luar biasa jika kita mengamalkan sedekah, jika kita memperbanyak sedekah. Di antaranya menolak bala, menolak berbagai macam penyakit, memanjangkan umur, tapi bukan kuantitasnya, akan tetapi kualitas dari umur kita. Umur kita sudah ditetapkan, akan tetapi dikarenakan sedekah, kualitas dari usia dan umur kita semakin bertambah. Itu yang pertama dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan yang kedua, wa kullama zadal khusyu'u fi sholati zadatus sa'adatu. Setiap kali bertambah kekhusyuan kita di dalam salat, maka pasti akan bertambah ketenangan di dalam hidup. Semakin khusyuk kita, maka akan semakin tenang kehidupan kita. Akan tetapi hadirin, untuk meraih kekhusyukan di dalam salat kita, ini bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita sudah merancang agar kita mempelajari bagaimana salat khusyuk itu. Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, beliau menjelaskan ada kiat-kiat supaya salat kita bisa khusyuk di dalamnya. Ternyata dimulai sebelum salat, dari wudu sudah kita persiapkan. Kita maksimalkan wudu kita, kita maksimalkan kebersihan diri kita. Wudu bukan hanya yang wajib saja, tapi yang sunnahnya pun kita maksimalkan, dan yang makruhnya pun kita tinggalkan. Terkadang untuk yang sunnah dapat kita kerjakan, tapi yang makruh agak berat kita meninggalkannya. Selesai wudu, ketika melihat anak-anak ribut di masjid, akhirnya kita tegur dan kita marah dalam menegurnya. Itu adalah hal yang makruh ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita tertawa, terbahak-bahak, kita bercerita dengan teman sepekerjaan kita. Itu adalah sesuatu yang makruh di dalam wudu. Setelah itu, menunggu salat. Sebelum salat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lakukanlah salat, yakinkan di dalam hati bahwa salat yang kita kerjakan itu adalah salat yang terakhir kali kita lakukan. Sehingga ketika kita berfikir bahwa salat itu adalah salat yang terakhir kali kita kerjakan, maka kita akan memaksimalkan salat itu. Kita akan berhati-hati dalam melaksanakannya. Kita akan memaksimalkan tamakninahnya. Maka selesai salat, bukan alhamdulillah yang kita ucapkan, tapi selesai salat kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 3 kali kita beristighfar kepada Allah. Istighfar yang pertama, kita mohon ampun, ya Allah, ampuni aku.
Ya Allah, mungkin di dalam salatku aku kurang khusyuk, inilah salat yang bisa kupersembahkan untukmu. Yang kedua, kita beristighfar kepada Allah. Mungkin dari salat kita banyak bacaan yang kurang pas dari makharijul hurufnya, banyak doa-doa kita yang kurang tepat, maka kita beristighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, kita beristighfar kepada Allah adalah mungkin tamak ninah kita, mungkin dalam mengerjakan ibadah itu kita terburu-buru, maka kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ini yang kedua, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dikatakan Allah melalui firman-Nya, fawailul lil musallin, maka neraka willah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menjelaskan bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang yang lalai dalam salat ini adalah ketika di dalam keramaian dia salat berjamaah, akan tetapi dalam kesendiriannya dia tidak salat, dalam kesendiriannya dia berbuat maksiat, maka itu adalah tergolong orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka hadirin, semakin bertambah kekhusyukan kita, maka akan bertambah ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, wa kullama zadal birrul walidain zadat taufiq fi hayatik. Setiap kali bertambah ketaatan kita, sayang kita kepada kedua orang tua kita, zadat taufiq fi hayatik, maka pasti akan bertambah taufik dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan taufik ialah nafsu menyuruh kita ke kiri, akan tapi Allah membimbing kita ke kanan. Nafsu menyuruh kita untuk berbuat maksiat, akan tetapi Allah bimbing kita sehingga kita tidak melakukannya. Ini adalah taufik dalam kehidupan kita. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tetap jalin silaturahim, jalin tali kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, tidak terputus kasih sayang kita kepadanya. Doakan di selesai salat kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita sebutkan nama ayah kita dalam salat kita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita sebutkan nama ibu kita di dalam salat kita. Bukan ketika mereka sudah meninggal dunia, habis silaturahim, tidak dapat kita mendoakan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin banyak dosa yang telah kita kerjakan kepada orang tua kita. Mungkin banyak kedurhakaan kita yang belum sempat kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Maka melalui doa-doa kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah menempatkan kedua orang tua kita di tempat yang sebaik-baiknya. Tapi kalau orang tua kita masih hidup di dunia, jalin tali silaturahim dengan baik. Jangan sampai ketika kita berkunjung hanya 1 tahun sekali, itu hanya di bulan Syawal saja. Silaturahim apalagi kepada kedua orang tua bukan 1 hari saja di bulan Syawal, tapi setiap saat kapan ada waktu luang kita berkunjung untuk bertemu dengan orang tua kita. Jangan ketika butuh baru kita hubungi, ketika kita ingin pergi, ketika tidak ada yang menjaga anak-anak kita, baru kita sibuk menelpon orang tua kita. Itu pun untuk membantu urusan kita, itu pun untuk menjaga anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak ada keinginan, kita tidak ada keperluan, kita lupa dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan 3 nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung pula di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.